I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, perkenalkan terlebih dahulu, nama kakak Francisca Karlin Megaputri Hulu, biasa dipanggil Karlin Hulu. Nah, kira-kira kalian pernah dengar nggak apa itu penjumlahan? Kira-kira apa dong penjumlahan itu? Sebelum kita tahu apa itu pengertian dari penjumlahan, ayo kita cari tahu bersama bagaimana cara mengerjakan penjumlahan, bagaimana cara belajarnya. Ayo cari tahu bersama dengan kakak Karlin dulu. Nah, kalian pasti tahu kan gambar apa yang kakak sediakan di samping ini? Gambar yang kakak sediakan di samping ini pasti tidak asing lagi bagi kita. Di sini ada gambar telur, ada angka juga. Nah, kalian pasti tahu ada berapa telur yang ada di gambar ini. Ayo cari tahu bersama dengan kakak. Di bagian yang pertama yang ke atas ini, di sini ada telur, jumlahnya cuma 1. Kemudian ada 1 lagi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah 1 telur ditambah 1 telur sama dengan 2. Nah, sesuai dengan gambar yang ada di samping. Ada 1 telur, kemudian yang satunya ditambah, digabungkan, kemudian telurnya ada 2. Makanya ada angka 2. Adik-adik, tadi pada pembahasan yang pertama di situ ada 1 telur digabungkan dengan 1 telur menjadi 2. Nah, sekarang ada 2 telur dan ada 2 telur digabungkan menjadi 4. Kenapa bisa 4? Karena 2 telur ditambah 2 telur, kita hitungnya 1, 2 ditambah 2 lagi 3, 4. Berarti ada 4 telur. Nah, itu adalah jawabannya. Nah, siapa yang pernah makan es krim? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang belum makan es krim ini? Pasti semuanya pasti udah makan es krim. Kalau masih belum pernah makan es krim, ntar kakak traktir deh. Nah, siapa yang udah makan es krim? Ayo komen di bawah kolom komentar. Adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang es krim. Kenapa sih harus es krim? Karena biar lebih menarik. Ayo coba diperhatikan di papan tulis di sebelah kiri kakak ini. Di sini tersedia es krim. Nah, es krimnya sangat banyak bukan? Nah, pasti kalian penasaran berapa sih banyaknya es krim? Yang udah tahu, ayo simpan-simpan jawabannya ya, kasih tahu sama kawannya. Nah, yang belum tahu, kakak akan memberitahu berapa jumlah es krim yang kita dapat hari ini. Di sebelah kiri kakak, di sini kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bagian yang pertama ada 3 es krim. Kemudian ada tanda tambah. Tambah. Ditambah 3 es krim lagi. Ada 1, 2, 3. Kemudian ketiga es krim tersebut digabung dengan 3 es krim lainnya menjadi ada 6 es krim. Nah, itu adalah jawabannya. Nah, pada pagi hari ini, siang atau sore hari ini, kita mendapatkan 6 es krim. Nah, sekarang yang kita bahas itu ada bola. Siapa yang punya bola di rumah? Ayo unjuk tangan. Oke. Siapa yang punya bola unjuk tangan atau kasih di kolom komentar ya. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang juga nggak ada. Oke? Nah, sekarang mari kita menjumlahkan bola yang kita dapatkan.
Di sini ada 1 bola. Kemudian di sebelahnya ada 3 bola. Kita hitungnya, yang pertama ini ada 1. Kemudian yang di sebelahnya kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 bola. Nah, 1 bola kita tambah menjadi 3 bola sama dengan 4. Ayo, siapa yang benar jawabannya? Ayo kasih di kolom komentar ya. Ada 4 bolanya. Jadi kalau di rumah punya bola, berarti kalau kamu ambil 1 terus kamu ambil 3 bola lagi, berarti jumlahnya ada 4 bola. Nah, sesudah kita tahu apa itu penjumlahan, sekarang kita harus tahu kata kunci dari penjumlahan itu. Apa sih kata kuncinya? Pandangannya dong. Nah, penjumlahan itu ada 4 kata kuncinya. Adik-adik, kalau masih belum paham tentang penjumlahan, nanti akan dilanjutkan oleh teman kakak untuk menjelaskan tentang penjumlahan lagi. Sampai jumpa. Adik-adik, selain dari contoh yang dibahas tadi, ada juga contoh soal lainnya tentang penjumlahan, biar adik-adik mudah memahami dan mengerti apa itu penjumlahan yang sebut. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang giliran kalian untuk mencobanya. Hitunglah gambar permen dan telur yang ada di lembar kerja berikut ini. Apakah jawabannya sudah selesai adik-adik? Jika sudah, mari kita cek secara bersama-sama. Berapakah jumlah permen dan telur yang kalian hitung tadi? Wah, benar sekali. Kalian benar-benar hebat ya. Baik adik-adik sekalian, sekarang mari kita selesaikan soal cerita berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Siti memiliki 3 kue dan dia mendapatkan 2 kue lagi dari temannya. Berapakah jumlah kue yang dimiliki Siti sekarang? Wah, benar. Ya, jumlah kue yang dimiliki Siti sekarang adalah 5. Wah, adik-adik kalian luar biasa. Teruslah berlatih penjumlahan dengan benda-benda di sekitarmu. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar dan berbagi ilmu dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah! Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan. Apakah adik-adik pernah dengar tentang pengurangan? Jika belum pernah, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan. Baik, yang pertama itu kita harus mengenal apa itu pengurangan. Pengurangan adalah merupakan salah satu operasi matematika dasar yang penting untuk dipelajari oleh anak-anak SD di kelas awal, sama seperti adik-adik sekarang. Nah, berikut adalah beberapa poin penting mengenai materi pengurangan untuk SD kelas awal. Baik adik-adik, yang kita bahas hari ini adalah tentang konsep pengurangan. Pengurangan adalah operasi matematika yang melibatkan pengambilan sebagai dari suatu bilangan atau yang disebut bilangan awal untuk mendapatkan bilangan yang lebih kecil atau disebut hasil pengurangan. Nah, pengurangan dapat divisualisasikan dengan berbagai cara, seperti 1. Mengambil benda-benda dari suatu kelompok. Yang kedua, melompat mundur pada garis bilangan. Yang ketiga, menghapus bagian dari gambar. Baik, selanjutnya yang kita bahas yaitu langkah-langkah melakukan pengurangan. Ada beberapa tahap. Yang pertama, tuliskan bilangan awal dan simbol pengurangan atau simbol minus. Yang kedua, tuliskan bilangan yang akan dikurangkan. Yang ketiga, gunakan strategi sesuai untuk menghitung hasil pengurangan, seperti menghitung mundur, yaitu hitung mundur dari bilangan awal sebanyak bilangan yang akan dikurangkan. Yang selanjutnya, menggunakan garis bilangan. Yang dimaksud dengan garis bilangan yaitu gerakan titik ke kiri dari bilangan awal sejauh bilangan yang akan dikurangkan. Yang keempat, membongkar bilangan. Nah, yang dimaksud dengan membongkar bilangan yaitu pisahkan bilangan awal menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian kurangi bagian dengan bilangan yang akan dikurangkan. Yang kelima, yaitu tuliskan hasil pengurangan. Adik-adik, di sini kakak akan memberikan 2 contoh pengurangan. Contoh pertama yaitu kita menggunakan benang.
5 benang Ibu Ita, sedangkan Ibu Ani kekurangan 2 benang berwarna biru tua dan coklat. Ibu Ita memberikan 2 benangnya kepada Ibu Ani. Jadi 5 dikurangin 2 yaitu 3. Jadi sisa benang Ibu Ita yaitu ada 3. Contoh yang kedua, kakak mengambil bahannya yaitu kancing baju gaun. Ibu Ani memiliki 6 kancing baju gaun dan Ibu Pita meminjam 2 kancing baju gaun Ibu Ani. Jadi 6 dikurang 2 yaitu 4. Jadi sisa kancing baju Ibu Ani adalah 4. Hai adik-adik semua, apakah kalian mengerti dan sudah mendengar materi tentang perkalian? Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian. Perkalian adalah salah satu dari 4 operasi aritmatika dasar. Selain penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, di dalam matematika, perkalian itu berarti penjumlahan yang berulang-ulang dari kelompok-kelompok yang berukuran sama. Ada juga adik-adik yang namanya simbol perkalian. Perkalian diwakili dengan tanda silang, tanda bintang atau tanda titik. Saat kalian menulis di buku catatan kalian, kemungkinan besar yang kalian gunakan itu ialah tanda silang, tanda bintang atau tanda titik yang digunakan dalam bahasa komputer dan aljabar, atau juga bisa disebut dengan matematika tingkat tinggi. Dari materi yang saya jelaskan, contohnya berikut: 6x atau 6 kali 5 sama dengan 30. 7 bintang 8 atau 7 kali 8 sama dengan 56. 5.4 sama dengan 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat perkalian. Sifat komutatif perkalian adalah mengganti urutan dari faktor perkalian tidak akan mengubah hasil perkalian. Dan ada juga sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu apa? Sifat asosiatif itu adalah mengubah pengelompokan dari faktor perkalian tidak akan mengubah hasil perkalian tersebut. Halo adik-adik, di sini saya akan memberikan satu contoh tentang perkalian. Nah, di sini saya mempunyai satu kotak. Dalam satu kotak ini ada 5 permen. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kotak ini berisikan 5 permen. Jika ada 2 kotak yang sama yang berisikan 5 permen, berapakah jumlah permen seluruhnya? Nah, 5 dikali 2, 5 dikali 2, jadi jumlah seluruhnya adalah 10. Jumlah permen seluruhnya adalah 10. Semoga adik-adik dapat memahami. Terima kasih.